Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, tetap bersyukur, dan terus semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita upayakan pada hari ini mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak qashar. Dalam perjalanan jauh, kita sebagai umat Islam tetap diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Misalnya, teman-teman akan melakukan perjalanan dari Tenggarong ke Jakarta, atau perjalanan lainnya yang membutuhkan waktu panjang sampai harus melewati 2 waktu sholat atau lebih. Teman-teman, apakah kalian dalam perjalanan jauh masih melaksanakan sholat? Ingat ya teman-teman, sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Meskipun demikian, kita mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meringkas atau mengumpulkan sholat 5 waktu, tentunya dengan aturan dan syarat yang sudah ditentukan. Teman-teman, setelah menyimak video ini, Ibu harapkan teman-teman dapat memahami dan mempraktikkan sholat jamak qashar, kemudian selalu mendekatkan diri dimanapun berada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya, ada 2 sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau asar. Sholat jamak boleh dilakukan apabila, pertama, kita dalam perjalanan minimal kurang lebih dari 80 km. Yang kedua, dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa sholat berjamaah di masjid. Dan yang ketiga, dalam keadaan sakit. Sholat jamak bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim ialah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Tata cara sholat jamak takdim. Pertama, mendahulukan sholat yang pertama, kemudian sholat yang kedua. Yang kedua, niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. Dan yang ketiga, berturut-turut antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Bagaimana contohnya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, betul. Misalnya, teman-teman mau mengerjakan sholat jamak takdim, zuhur dan asar, maka teman-teman harus melaksanakan sholat zuhur pada waktu zuhur 4 rakaat. Setelah itu, baru mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Nah, begitu juga dengan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka teman-teman harus melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat. Selanjutnya, sholat jamak takhir. Ya, sholat jamak takhir adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Cara mengerjakan sholat jamak takhir sama dengan cara mengerjakan sholat jamak takdim. Perbedaannya terletak pada waktunya. Apabila mengerjakan jamak takhir sholat zuhur 4 rakaat dengan asar 4 rakaat dilaksanakan pada waktu asar. Sedangkan jika mau melaksanakan sholat jamak takhir maghrib dan isya, maka maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat dikerjakan pada waktu isya. Nah, teman-teman, selain jamak, Allah juga memberi kemudahan kepada kita untuk mengqashar sholat. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yakni sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar, teman-teman. Sholat qashar dapat dilakukan apabila 1. Kita dalam perjalanan kurang lebih 80 km. Yang kedua, perjalanan bukan untuk maksiat. Dan yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat wajib yang 4 rakaat. Nah, teman-teman, kita pun diperbolehkan untuk menggabungkan kedua cara tersebut, yaitu baik dengan menjamak sekaligus dengan mengqashar sholat. Biasanya kita sebut dengan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dalam satu waktu dengan jumlah diringkas. Caranya, jamak qashar takdim, yakni zuhur dan asar. Sholat zuhur 2 rakaat, dilanjutkan asar 2 rakaat. Maghrib dan isya di waktu maghrib, maghrib 3 rakaat, dilanjutkan isya 2 rakaat. Yang kedua, jamak qashar takhir. Zuhur dan asar di waktu asar, maghrib dan isya di waktu isya. Nah, teman-teman, dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, kita sebagai umat Islam tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Terlebih lagi, kita sudah diberikan kemudahan dan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa manfaatnya dari kita mempelajari sholat jamak dan qashar, teman-teman? Pertama, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan umat Islam. Yang kedua, sholat jamak dan qashar adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang coba kalian pikirkan, jika kalian melakukan perjalanan dari Samarinda jam 12 siang menuju Makassar yang berjarak 575 km menggunakan pesawat, dan kalian tiba pukul 13 siang, dan kalian belum melaksanakan sholat zuhur, apakah diperbolehkan mengerjakan sholat zuhur dan asar? Jelaskan alasannya ya teman-teman, tulis jawabannya di buku tugas PAI dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai sholat jamak qashar. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.